billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullah rabbi wa atubu ilaihi walhamdulillahirabbil alamin. Tsumma salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Habibina wa habib rabbil alamin Abil Qasim Muhammad wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin al-ma'sumin al-muntajibin. Allahumma anfa'ni bil huda wa alhimni taqwa. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala al-khamisatu annahu ta'ala mudrikun. Halaman 60. Li'annahu hayyun. Tidak ada pertanyaan ya pelajaran lalu? Jelas. Yang lalu itu kan ada pertanyaan minggu lalunya juga yang belum dijawab. Kita sudah terjawab yang Anda tanyakan itu tujuan penciptaan aku ini. Kan disebutkan kalau misalnya di Quran itu dengan ayat Pemahalat Jinna itu dikatakan tujuan penciptaan tasyri'i. Ya. Terus yang kita tanyakan kemarin tujuan penciptaan aku ini atau gimana? Awalan tujuan penciptaan tasyri'i takwini itu yang justru yang kita bahas. yakni Allah tidak punya tujuan. Yang itu kan pembahasannya. Allah menciptakan ini punya tujuan, justru akar permasalahannya di situ. Nah, hatta yang tasyri'i ini juga demikian. Ini oma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, ketika takwininya itu seperti itu, liya'budunnya ini juga karena juga sudah bukan tasyri'i, bukan takwini. Hatta takwini sudah tidak bisa dijadikan tujuan, apalagi tasyri'i. Tasyri'i kan tidak mesti terjadi. Nah, itu karena Allah sumber daripada kesempurnaan. Jadi kalau Allah mengatakan, aku tidak ciptakan manusia kecuali untuk mengabdi. Nah, mengabdi supaya manusia sempurna. Kayak gitu. Jadi menyembah kepada Allah kan Allah tidak perlu sembahan manusia. Nah, Allah menyuruh kita menyembah Allah supaya kita yang rendah bisa menyempurna. Gitu. Nah, jadi bisa diringkas dengan perkataan, tidak kucipta jin dan manusia kecuali menyempurna. Kecuali kuinginkan kesempurnaan untuk mereka. Nah, keinginan kepada kesempurnaan dari Tuhan ini apakah tujuan? Nah, tidak mungkin tujuan. Karena kalau tujuan Tuhan seperti tujuan pada pembahasan takwiniyah itu. Oleh karena itu, maka kenapa Allah mengatakan seperti itu? Nah, karena Allah sumber kebaikan. Jadi tidak mungkin Allah, jadi misalnya mengatakan, tidak kucipta jin dan manusia, misalnya, tidak kucipta jin dan manusia, kecuali menyempurna. Jadi Allah tidak berbincang-bincang. Jadi ini, sebagian Quran ini kan diwayatkan sama Tuhan. Seperti misalnya, kalau Allah ingin menghendaki sesuatu, berkata, jadilah maka jadi terjadi. Siapa yang dibilang jadilah? Allah berbicara kepada siapa jadilah? Kalau ada oknumnya yang diajak bicara, berarti dia udah jadi. Ngapain dijadiin lagi? Kalau tidak ada, Tuhan bicara sendiri. Nah, itu maksudnya kehendak zatiyah Allah, kehendak zati. Jadi, yang ku ketahui ini, kan kemarin sudah dibahas. Ini kuntukan dan makhfiyan, fakadatul asya, likai u'raf. Supaya aku diketahui oleh diriku sendiri. Yani, wahai yang ku tahu, jadilah. Nah, seperti itu. Aku mencipta supaya aku melihat kesempurnaanku. Seperti itu. Jadi, wahai yang ku tahu ini, jadilah. Jadi, kehendak Allah. Jadi, kun fayakun, jadilah yang ku ketahui ini. Maksudnya, Allah tidak berbicara dengan dirinya sendiri. Yani apa? Yani, Allah menghendaki untuk melihat kesempurnaan dirinya. Karena Allah menyintai dirinya. Nah, seperti halnya dengan illa liya'budun ini juga demikian. Jadi karena Allah sumber kebaikan, maka tidak mungkin apapun yang keluar dari Tuhan kecuali untuk kesempurnaan. Jadi untuknya ini bukan untuk sebagai tujuan ya. Jadi memiliki hikmah kesempurnaan. Oleh karena memiliki hikmah kesempurnaan, maka penciptaan manusia dan jin juga untuk menyempurna. Nah, bukan untuk memiliki hikmah kesempurnaan. Nah, bentuk yang seperti ini diutarakan dalam
untaian kata-kata oleh Allah. Makanya Allah mengatakan, ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi bukan terus Allah berenung, kemudian kuciptakan jin manusia supaya mengabdi kepadaku, supaya menyempurna. Bukan seperti itu. Jadi Allah menghendaki mencipta manusia. Tapi karena Allah dan jin. Tapi karena Allah maha sempurna, tidak mungkin tidak memiliki hikmah kesempurnaan. Nah, hikmah kesempurnaan bagi jin manusia apa? Menyempurna. Menyempurna tidak ada jalan lain kecuali menyembah yang sempurna itu. Karena menyempurna bagi manusia menjadi hina. Itu. Menyembah membuat manusia hina. Nah, penghinaan terhadap menghinakan dirinya, menyempurnakan dirinya. Itu. Karena menyempurna yakni mengakui kehinaan dirinya. Mengakui keagungan Allah. Nah, itu makanya orang yang tidak mau mengakui kerendahannya, tidak mau sujud, dahinya yang tinggi tidak mau ditaruh di tanah umpamanya. Nah, itu justru hina dirinya. Karena tidak mengakui kehinaannya. Tapi mengakui kehinaan berarti menyempurnakan Tuhan. Menyempurnakan Tuhan, nah itu sudah kesempurnaan kita. Jadi sempurnanya manusia, ini hinanya itu. Hakikat kehinaan manusia itulah hakikat kesempurnaannya. Karena manusia makhluk yang hina. Tidak bisa dibanding dengan yang tidak terbatas. Jadi kalau kita merasa hina, berarti perasaan itu sudah benar. Nah itu sudah kesempurnaannya. Kesempurnaan Tuhan, jabarnya. Kesombongannya, kegagahannya itu kesempurnaan Tuhan. Kesempurnaan manusia, kecilnya, tiadanya. Nah, jadi tidak, kalau ana wayangkan, kalau ana bahasakan dengan bahasa wayang, tidak kucipta jin dan manusia, kecuali apa? Kecuali melihat keagunganku. Nah, melihat keagunganku ini pun bukan tujuanku, tapi zatku. Zatku yang maha sempurna ini tidak mungkin mengeluarkan jin manusia, kecuali untuk kesempurnaan jin dan manusia. Nah, tapi kecualinya tadi itu bukan tujuanku. Tapi karena jin dan manusia makhlukku, dan aku wujud yang tidak ada kekurangan apapun, maka tidak keluar dari diriku kecuali kesempurnaan. Oleh karena itu jin dan manusia untuk kesempurnaan. Nah, kesempurnaan jin manusia, kehinaan jin manusia itu. Makanya ketika Allah menawarkan amanat ke langit, ke segala macam tidak mau, kemudian mau menerima, manusia mau menerima, lalu Allah mengatakan wa kanal insan zaluman jahula, itu pujian bukan ejekan. Jadi hanya manusia yang bisa sampai ke tingkat dolim dan aniaya itu. Jahil. Sangat jahil dan sangat aniaya. Hanya manusia yang bisa, lainnya nggak bisa sampai ke derajat itu. Makanya Ibn Sina mengatakan, mengakui kebodohan tujuan para alim. Tujuan kita belajar ini supaya tahu kita bodoh. Supaya tahu kita tidak ada ilmunya walaupun sedikit. Karena kalau sedikit lawannya banyak. Wah, Tuhan ilmunya bukan banyak, tapi tidak terbatas. Ketika ilmu Tuhan tidak terbatas, ada lawannya. Nah, kalau ada lawannya, biar seukil, biar seatom, berarti ilmu Allah terbatas. Tapi kalau Allah ilmunya tidak terbatas, tidak ada lawannya, berarti yang lain tidak ada. Nah, tapi ngakui ini susah. Ini argumennya. Merasakannya, melezatinya, mengunyahnya, meyakininya dalam hidup susah. Sampai sekarang saya dan Anda rasa masih merasa memiliki ilmu. Tahu tentang dirinya, tahu tentang teh ini, tahu tentang Nabi Muhammad, masih memiliki ilmu. Nah, itu harus dengan suluk yang Anda ajarkan ini teorinya, yakni argumentasinya. Argumentasinya Anda harus tahu bahwa Anda tidak tahu apa-apa. Sebab kalau tahu apa-apa sedikit, nah berarti ilmu Tuhan banyak, bukan tidak terbatas. Tapi kalau ilmu Allah tidak terbatas, tidak ada sedikit lawannya. Karena kalau ada sedikit selain ilmu Allah, berarti ilmu Allah terbatas. Tapi kalau ilmu Allah tidak terbatas, tidak ada ilmu lainnya. Biar sedikit, biar dari Allah. Juga nggak ada. Nah, belajar itu tujuannya untuk itu. Kehinaan manusia adalah apa? Kesempurnaannya. Kayak inilah. Kesempurnaan pedang apa? Memotong. Kesempurnaan kulit apa? Dipotong.
Jadi kalau kulit diiris-iris tidak luka, itu kulitnya nggak sempurna. Sebagaimana pedang juga, kalau tidak tajam mengiris orang terus tidak luka, pedangnya tidak sempurna. Kesempurnaan laki memanggang. Kesempurnaan ikan dipanggang. Kesempurnaannya itu dipanggang. Bukan terus mengatakan, ikan kalah sama api. Karena terpanggang dia. Tak sempurna ikan. Justru kesempurnaannya ikan itu dipanggang. Kesempurnaannya api memanggang. Kesempurnaannya Tuhan apa? Tidak terbatas. Kesempurnaan, kekayaan yang tidak tanggung-tanggung. Bukan banyak, tidak terbatas. Kesempurnaannya kita apa? Kehinaan itu. Gitu. Jadi, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, menguatkan yang tidak adanya tujuan takwiniyah kemarin, tasyri'iyah juga demikian. Jadi, Allah karena maha sempurna tidak mungkin menginginkan orang mabuk-mabuk, tidak mungkin menginginkan orang sombong, tidak mungkin menginginkan orang nyembah batu. Berarti Allah kekurangan. Nah, jadi mengapa Allah bisa mencipta manusia yang nyembah batu? Berkeinginan nyembah batu. Berarti Allah ada kekurangannya. Tasyri'i kan ya, tasyri'i. Keinginan tasyri'i. Jadi Allah membuat manusia supaya Allah menginginkan supaya dia berbuat maksiat. Supaya saling bunuh, supaya saling yang jelek-jelek. Tidak mungkin. Berarti Tuhan memiliki apa? Kekurangan sehingga mengendaki keburukan. Nah, oleh karena itu Tuhan selalu menginginkan kebaikan. Tapi keinginan kepada kebaikan kepada manusia ini terhadap manusia bukan tujuannya, hikmahnya. Yani bahasa saya itu hikmahnya. Yani apa? Allah tidak menujui kecuali dirinya sendiri. Tidak kecipta jin dan manusia kecuali hanya aku cinta sama diriku. Diriku kesempurnaan. Terbawalah manusia akhirnya kepada kesempurnaan. Jadi Allah tidak bertujuan takwini, juga tidak bertujuan tasyri'i. Itu. Tapi perkataan ini antum tidak bisa bawa di tempat lain. Biar di kelas antum juga di sekolah nanti tidak bisa dibawa ini. Antum dengarkan aja apa yang dari guru itu bahwa Tuhan punya tujuannya untuk kebaikan. Sudah gitu. Iya, sudah. Karena yang dibahas memang setingkat itu. Kalau ini kan kita mau siap-siap supaya kalau nanti sudah masuk ke dasarnya di asfar misalnya, kalau diizinkan Allah, nah di situ nanti antum tahu akarnya. Antum sekarang ini baru tahu kembangnya, bunganya. Belum tahu akarnya. Memang sudah bisa berargumentasi. Tapi belum tahu akarnya. Argumentasi itu dari mana ke mana. Nah nanti kita masuk ke akarnya ketika insya Allah diizinkan Allah pelan-pelan di filsafatnya itu. Saya penjelasan sedikit tentang maknanya potensi sendiri. Karena kemarin berkaitan dengan potensi. Itu gimana? Nah potensi itu jadi kan kehendak Allah qadim, kan gitu. Karena Allah tidak boleh berubah-ubah. Kehendak Allah qadim. Nah, ketika kehendak Allah qadim, contohnya, ketika Tuhan mau mencipta saya, kenapa saya dulu tidak ada? Kalau kehendaknya qadim. Kenapa saya termasuk ke sejuta generasi setelah Nabi Adam? Kalau kehendaknya qadim. Yang gitu. Kenapa Nabi Adam setelah dicipta bumi? Kenapa bumi setelah dicipta barzah? Kenapa barzah setelah dicipta apa? Jabarut. Yani apa? Uqul. Alam akal. Kenapa begitu? Kenapa harus akal dulu, baru akal 1 dulu, 2, 3, sampai akal akhir, baru setelah itu barzah, baru setelah itu materi. Materi pun pelan-pelan. Sampai bumi, baru Nabi Adam, baru anak-anak Nabi Adam, baru ke kita. Kenapa? Kalau kehendaknya qadim, kenapa tak qadim? Jawabannya apa? Kehendak Allah qadim. Tapi yang menyantolkan diri ke kehendak ini tergantung kepada potensi masing-masing. Nah itu cara mengobati menurut Ana ini. Antum nanti selidiki barangkali yang Ana capai ini salah. Tapi antum harus pahami dulu yang Ana maksudkan ini, resapi benar-benar. Nah, nanti setelah antum belajar juga asfar,
Nah, nanti cek lagi nih pandangan ini. Sebab ini istilahnya boleh dikata hasil renungan. Kalau Anda bilang ilham, itu memang tidak dengar dari guru. Nah, itu belum tentu benar. Tapi argumennya sampai sekarang sangat kuat. Dan kayaknya kalau Anda cekkan ke itu jauh dia akan cocok. Karena tiang-tiang argumentasinya itu memang hikmah muta'aliyah. Dan memang yang sudah boleh dikata mencapai tingkatan absolut kebenarannya. Kayak mudahnya mengerti bahwa gula itu manis, api panas, kayak begitu. Absolutnya bukan karena wahyu, bukan karena Tuhan, tapi ilmu-ilmu kan ada ilmu daruri, ilmu mudah. Nah, ini sudah tergolong ilmu mudah. Seperti contohnya tadi itu, bahwa Tuhan tidak terbatas. Kalau Tuhan dulu menghendaki sesuatu, sekarang menghendaki yang lain. Atau dulu sebelum ada makhluk tidak menghendaki. Menjelang ada makhluk menghendaki. Mencipta akal belum menghendaki Nabi Adam. No? Baru mencipta barzah, baru mencipta bumi, alam materi, baru ada bumi, baru berganti mencipta Adam. Itu kan berarti kehendaknya berubah-berubah. Ada perubahan, berarti tidak sesuai dengan ketidakterbatasan Tuhan. Gitu argumennya ini argumen absolut. Maka itu cara ngobatinya jangan dikembalikan ke Tuhan. Kenapa Nabi Adam dicipta setelah bumi dicipta? Jangan katakan karena Allah menghendaki penciptaannya setelah penciptaan bumi. Jangan. Tapi karena potensi Nabi Adam itu ada setelah adanya bumi. Kenapa? Karena badannya dari tanah. Kenapa kita ini lahir setelah orang tua kita kawin? Karena potensi kita itu baru ada setelah orang tua kita kawin. Jadi jangan dikembalikan ke kehendak Allah. Kenapa saya dicipta tahun 70? Dilahirkan sama tahun 70? Karena Allah menghendaki. Kan sering begitu orang. Kenapa orang itu mati tabrak mobil atau mati sakit biasa? Karena Allah menghendaki. Kan itu yang dogma yang sebelumnya ini. Nah, makanya kalau mati datang katanya apa? Tidak bisa diundur, tidak bisa dimajukan. Kan gitu. Nah, semua dikembalikan ke kehendak Allah. Nah, itu orang tidak mau bantah. Kenapa? Karena takut kurang ajar sama Allah. Takut kufur. Kalau bukan kehendak Allah, gimana terus? Kehendak kita. Mu'tazilah misalnya itu. Itu pun Mu'tazilah belum tentu bilang begitu. Ala kulli hal. Jadi jawabannya apa? Itu kehendak Allah. Tapi kadim bukan kehendak kemarin. Waktu mau mematikan tetangga yang mati kemarin itu. Nah, kenapa tetangga mati kemarin? Karena potensinya mati. Jadi idza ja'al ajal, kalau datang ajal itu makanya di filsafat ajal itu bukan ketentuan Tuhan, bukan umur yang ditentukan Tuhan. Ajal itu sebab-sebab kematian. Jadi kalau sebab-sebab kematian udah datang nggak bisa diundur, nggak bisa dimajuin. Nah, jadi kenapa orang itu mati kemarin? Karena sebab-sebab ajal datang kepadanya atau dia datang kepada sebab-sebab ajal itu kemarin. Apa sebab ajalnya? Dia nyebrang tidak hati-hati, hanya ditabrak bis. Mubahasa saking rajinnya, mubahasa diskusi, nyebrang jalan sambil diskusi, tidak tahu kalau itu di jalanan, tidak sadar, tabrak bis. Nah, itu potensi dia yang menabrakkan diri ke bis, misalnya. Atau misalnya karena makan di jalanan, makanan kotor, akhirnya makan di restoran, yang di restoran itu kena hepatitis B, menular ke dia. Akhirnya dalam setahun setelah itu mati. Atau dia sudah hati-hati, tidak apa-apa. Dia di jalan hati-hati. Di jalan kan tetap ada kemungkinan ada supir ngantuk ditabrak. Supir ngantuk. Dia meletakkan dirinya di pinggir jalan, meletakkan kepada 1000 kemungkinan. Bisa dijatuhi durian, bisa ditabrak mobil, sepeda, ditabrak becak. Nah, kebetulan tabrak mobil, orang supirnya ngantuk. Nah, jadi semua itu potensinya yang meletakkan kepada kehendak Allah yang kadim. Jadi Allah tidak berubah-ubah kehendaknya. Tapi tajallinya berubah-ubah. Makhluknya berubah-ubah. Tapi perubahan-perubahan makhluk ini tidak bersumber kepada perubahan iradah Allah. Tapi bersumber kepada potensi masing-masing. Seperti bunga. Saya sering untuk perhatian sama bunga. Antum mungkin tidak perhatian. Anda perhatian. Bunga, bayangin, pohonnya satu. Seperti bunga mawar itu. Coba perhatikan antum bunganya itu. Kadang-kadang merah terus ada kuning-kuningnya. Ada bintik-bintiknya. Ya ajaib itu kan.
Kan ajib sekali itu. Bunga putih, kemarin lagi musim itu kalau nggak salah. Bunga mawar putih, tapi ada separuhnya itu merah. Dan semua daunnya begitu. Bukan kebetulan. Nah, kehendak Allah kepada masing-masing warna itu bukan sekarang. Tapi potensi yang ada pada bunga, unsur merah, unsur putih itu yang... Makanya Allah selalu, apapun yang terjadi, terjadi karena kehendakku, karena ridhoku, karena izinku, kan itu. Tidak mungkin terjadi tanpa izinku. Makanya yang tidak bisa mencantolkan diri ke... Misalnya ketika Imam Shadiq alaihissalam mau dibunuh, sebelum diizinkan Allah secara takwini, tidak terjadi kan membunuh. Berapa kali mau dibunuh, tidak bisa-bisa. Karena belum diizinkan Tuhan. Nah, tapi izin itu izin yang qadim. Nah, jadi sebabnya itu belum penuh. Gitu. Banyak hal. Kenapa? Karena agama belum diajarkan. Karena kesempatan mengajarkan. Segala macam lah. Banyak potensi syariat, potensi lingkungan, potensi politik, segala macam. Potensi keadaan makmun, hatinya makmun. Harun ya. Entah dulu. Kok? Harun ya, pada masa Harun. Jadi hatinya Harunnya segala macam itu, nah semua itu belum mendukung untuk ajal itu, untuk ajalnya Imam Ja'far alaihissalam. Tuh, jadi belum bisa bergelantungan ke iradah Allah yang qadim itu. Dan itu yang aku mencontohkan orang bertabrak itu kan, di situ ada daholat, ada kayaknya campur tangannya ikhtiar manusia setelah dicipta. Pertanyaan di sini, waktu Nabi Adam dicipta, kan dia waktu itu belum ada ikhtiar. Kenapa dia dicipta pada hari itu dalam bentuk seperti itu? Kan tidak ada ikhtiar di situ dia. Dia itu tidak, jadi kan seperti bunga tadi. Kenapa dicipta bunga sekarang, nggak cipta kemarin? Nah, karena benihnya datang ke situ pada waktu itu. Jadi misalnya antum umpamanya bibit bunga mawar terbang jatuh di halaman kita. Nah itu sudah potensinya. Sejak terbang itu sudah potensi. Jatuh di halaman kita. Terus berbunga dan seterusnya. Seperti Nabi Adam juga demikian. Ketika tanahnya diproses oleh Allah untuk menjadi, diproses oleh Allah ini dengan niat proses yang qadim, dengan iradah yang qadim. Jadi prosesnya Nabi Adam. Kan makanya kalau sebelum ada bumi, tidak mungkin ada Nabi Adam. Pasti. Belum ada potensi. Tidak dekat potensinya. Karena apa? Badannya Nabi Adam dari tanah. Begitu ada tanah, bumi, dilihat dulu. Buminya kan, kalau benar teori yang dari matahari itu, misalnya kan masih dilapis sampai jadi bumi dalam artian tanah. Ketika ada tanah, ada lumpur, segala macam yang dilukiskan di Quran itu kan, kalau tidak salah dari tanah hitam, ya adalah lumpur, apa macam-macam kurang lebih. Walhasil tanah deh, Nabi Adam. Nah, dari tanah yang punya potensi untuk jadi badan Nabi Adam itu berproses sampai menjadi badan Nabi Adam. Badan maksudnya jantung, apa segala darah, paru-paru, segala macam seperti itu. Apakah prosesnya seperti itu atau prosesnya melalui itu juga dimungkinkan oleh sebagian orang. Teorinya kayak Darwin itu misalnya dari tanah itu jadi makhluk apa dulu baru segala macam. Saya nggak begitu, nggak jadi masalah. Atau masalah tidak masalah, no komentar dulu ya. Ala kulli hal. Nah, cuman dari monyet kagak barangkali sebab anak kan pernah bahas dulu kalau dari monyet harus sudah berhenti. Ini kan keturunannya harus sudah tidak ada. Kan gitu, karena silsilah ini silsilah ini berarti silsilah sebab akibat. Nah, kalau kita dari monyet, berarti seluruh monyet harus jadi manusia, harus tidak ada monyet. Gitu. Itu iskalnya yang kalau monyet. Ya, gitu. Jadi sebab akibat ini bukan kebetulan, kejadian bukan kebetulan, kayak telur. Telur ketika menetas jadi ayam. No? Apakah masih ada telur? Nah, tidak ada telur. Itu. Jadi sebab akibat bukan kebetulan. Nah, oleh karena itu
penciptaan Nabi Adam yang dari misalnya tanah itu, yang kurang lebih yang paling dekatnya itu setelah jadi terproses menjadi jantung segala macam, masih terpejam mata, misalnya masih belum bernafas. Ketika ada ruhnya, belum bernafas itu bukan berarti tidak bernafas. Walhasil ini gambaran yang gampang. Ketika ada nafas, nah itu yang terus diajarkan segala macam, yang ketemu iblis, yang di surga ketemu iblis sampai keluar segala macam. Akhirnya Allah mengatakan, turunlah kamu ke bumi, maksudnya bukalah matamu. Dari awal kamu memang di bumi, tidak di surga. Sebab surga itu kan non materi, jadi ruhnya yang istilahnya nyangsang di situ. Kalau orang Madura bilang nyangsang, kecantol. Karena memang Allah mau ngajari dia, tidak ada gurunya, kasihan. Diajari dulu dengan muka syafa, dengan mimpi dulu di sana, sampai ditipu iblis segala macam. Baru turunlah kalian ke bumi, yakni untuk Nabi Adam apa? Sadarlah kamu, bukalah matamu. Dari awal memang kamu di bumi. Jadi ruhnya itu di surga seperti Nabi waktu Isra Mi'raj, seperti itu. Diajari. Nah, Nabi Adam wajib diajari. Tidak ada gurunya, dia manusia pertama. Apalagi musuhnya iblis lagi, yang sudah ngancam. Minta ditunda umurnya supaya bisa menghancurkan manusia untuk membuktikan kebenarannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi potensinya itu, apakah ada sangkut paut kita atau ada sangkut paut malaikat? Tidak ada sangkut paut malaikat, tidak ada sangkut paut kita. Pokoknya segala macam itu potensi. Itu apakah angin, malaikat, semua walhasil potensi itu apa-apa yang mengantar kita kepada kejadian berikutnya itu minimal artinya. Potensi itu bisa jauh, seperti misalnya tongkat. Kita bisa merubah tongkat itu kayak Nabi Musa alaihissalam. Kita bisa merubahnya jadi ular piton, terserah bisa, tapi lama. Misalnya tongkatnya misalnya tongkatnya dibakar dulu, bakar sampai kita tumbuk-tumbuk jadi arang, tumbuk-tumbuk, diproses supaya jadi bumi, jadi pupuk. Jadi pupuk sudah kawin dengan tanah itu, ditanam di sana rumput. Rumputnya segar, gede-gede, dikasih kelinci. Kelincinya makan rumput. Nah, sudah. Dari tongkat jadi tanah jadi rumput, rumput jadi kelinci, kelincinya dimakankan ke piton yang sudah ABG, yang sudah ganjeng, yang sudah mau kawin. Nah, sebagian daripada daging kelinci jadi mani ular piton. Ular pitonnya sudah kawin. Nanti melahirkan apa? Bertelur ya, bukan melahirkan. Bertelur. Telurnya menetas ular piton. Ditunggu dalam umur 2 tahun, gede udah kita dimakan. Itu. Jadi potensinya jauh. Jadi mula kadrot tahu mengatakan apa? Mukjizat itu sebenarnya perubahan saja. Sebenarnya semua benda bisa menjadi benda lain. Sebab unsur semua benda itu ada kesamaan. Biar batu jadi emas. Jadi ruh manusia, mukjizat, sihir, karomat, itu mempercepat prosesnya itu. Jadi gitu. Jadi semua bisa berubah jadi semua. Air bisa jadi batu, batu bisa jadi air, terserah. Karena materi itu banyak miripnya, ada unsur-unsur miripnya. Jadi punya potensi lah walhasil. Cuman kalau dilihat dari sisi natural, prosesnya lama. Misalnya bagaimana supaya mohi ini jadi ikan? Wah, macam-macam. Kok mohi jadi ikan? Bagaimana air supaya bisa jadi ikan? Lama prosesnya. Gitu. Nah. Bagaimana mohi supaya jadi ikan? Lihat kamus. Ini maksudnya potensi di sini dalam pengertian mutlak ya. Artinya iya. Jauh dekat materi ikhtiari dengan apa? Dengan jasmani dan rohani juga. Iya. Semua. Ikhtiari dan tidak ikhtiari. Itu. Apakah potensi yang diberikan kepada manusia itu sama? Itu dia. Jadi ketika sudah seperti ini kenyataannya, diberikan tidak diberikan itu sudah harus mulai dikoreksi. Makanya dari dulu aku sudah bilang,
Jangan mengatakan saya belum mendapat hidayah. Sering anak, tapi dalam akhlak, dalam penciptaan belum ada cerita. Sebenarnya sering anak mengatakan ke orang, sebab apa? Kenapa kamu tidak tobat? Ya, belum dapat hidayah. Nah, enak. Yang salah Tuhan, dia tidak salah, dia berapologi. Kalau belum mendapat hidayah, berarti kamu belum dikasih hidayah. Padahal Tuhan tidak pernah meliburkan hidayahnya. Kenapa? Karena Allah tidak terbatas. Cahayanya tidak terbatas. Tidak pernah ada libur. Hujan hidayah selalu. Tidak pernah putus seumur-umur. Nah terus kenapa dia tidak dapat? Bukan tidak dapat. Dia tidak mau mengambil hidayah. Hidayah tidak meliputi orang-orang kafir. Hah? Hidayah tidak meliputi orang-orang kafir. Hidayah tidak meliputi orang kafir karena orang kafirnya tidak mau. Hidayah meliputi orang mukmin karena orang mukminnya mau. Makanya bahasa itu dibahasakan secara umum oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu tidak apa-apa. Benar secara umumnya. Karena yang penting bagi Allah bagaimana manusia itu bisa tidak membuat kerusakan di muka bumi. Damai, saling tolong menolong, cinta kasih. Cukup dikasih tahu bahwa kamu diperhatiin, kamu akan kukasih hadiah, hidayah, nanti kumasukkan surga. Udah itu. Allah tidak mau ngajar hakikat kecuali kepada orang yang ingin tahu hakikat. Makanya di situ ada babul ilmi, ahli dzikir, kan banyak. Rasul sendiri. Rasul diturunkan untuk mengajarkan apa? Kitab. Berarti orang lain tidak tahu kitab. Padahal tidak ada kitab. Di depannya ada kitab. Ketika Quran sudah komplit diturunkan, orang sudah tahu kitab. Tapi kenapa perlu Rasul? Karena memang perlu diajari. Nah, yang jadi murid juga gradasi. Ada Amirul Mukminin, ada Ahlul Bait, ada orang awam, ada orang fikun. Ada orang setengah stres, ada orang cinta dunia, ada orang suka maksiat. Muridnya banyak. Nah, itu. Ada alim ulama. Seperti Ahlul Bait. Ada yang ngamalin. Ada yang takutnya ke surga berlebihan. Ada yang takutnya ke surga. Takutnya ke neraka berlebihan. Ada yang sukanya ke surga berlebihan. Ada yang sekedar mencukupkan haram halal. Ada yang tidak mencukupkan haram halal. Macam-macam sahabat Nabi. Sampai ada sahabat misalnya yang bagaimana kaifa asbahta kata Rasulullah. Bagaimana menjumpai pagi. Bagaimana kamu menjumpai pagi hari ini? Ya Rasulullah, saya merasa bertambah imanku. Kok bisa? Rasulullah tahu, tapi ini untuk supaya orang lain mendengar. Kira-kira begitu. Kok bisa kau mengatakan bertambah imanku? Iya, karena aku tadi malam melihat, seakan-akan melihat surga. Melihat surga lah. Makanya kata Rasulullah, kalau begitu jagalah imanmu supaya tidak jatuh. Itu. Macam-macam. Ada yang kalau dipanggil sama Rasulullah, ntar masih makan. Kamu dipanggil Rasulullah, ntar masih makan. Dipanggil lagi, ntar masih makan. Muawiyah berapa kali? Pernah 3 kali dipanggil, dibilang, suruh tunggu ke Rasulullah. Rasulullah suruh tunggu, saya masih makan. Hanya didoain sama Rasulullah supaya tidak bisa kenyang. Ada yang misalnya pada hari Kamis yang di Bukhari, Sahih Bukhari. Berikan aku kertas dan pena supaya aku tulis wasiat. Oh, jangan dikasih. Rasulullah sudah mengigau karena sakitnya melampaui sehatnya. Dia tidak sadar dia ngomong apa itu. Jangan dikasih. Yakfina kitabullah, cukup kitab Quran. Itu. Ada yang begitu. Ada yang Rasulullah mengatakan ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Bukan berarti pintunya lebih kecil, Rasulullah lebih besar. Ketika Rasulullah mengatakan aku kota ilmu, Ali pintunya, bukan berarti pintunya kecil, kotanya besar. Sebab hadis itu tidak putus di situ. Hadis itu ada terusannya. Yang ingin masuk kota, lewatlah pintunya. Berarti sama. Yang ingin tahu ilmuku, tanyalah ke ahli. Jadi bukan perbandingan besarnya pintu sama kota. Tapi Rasulullah membawa kota dan pintu itu supaya tahu bahwa orang yang ingin masuk kota, ingin tahu ilmu Rasulullah seluruhnya, tanyalah ke ahli.
Itu yang diinginkan, bukan potongan pertama. Jadi macam-macam. Nah, oleh karena itu Quran sendiri, anak waktu ini sadar ketika anak belajar sama itu Jodiwa Muli, Hafizahullah, bahwa anak sering anak baca Quran, mungkin sering khataman Quran, tapi merasa tidak pernah baca ayat itu. Nah, ayat yang akan anak baca ini, anak baru sadar setelah belajar itu. Mungkin di asfal atau di khusus anak waktu belajar itu. Alladzina yattabi'una ahsana ma unzila ilaih. Kan kita kira dulu kalau sudah Quran selesai, apa-apa kalau sudah Quran selesai, kan gitu. Sudah tertinggi maksudnya. Selesai dari neraka iya, tapi tertinggi yang dimaksudkan. Padahal tidak. Allah mengatakan alladzina yattabi'una, kalau nggak salah ayatnya, ahsana ma unzila ilaih. Orang-orang yang mengikuti yang terbaik dari yang diturunkan kepadanya, yakni Quran. Jadi Quran itu masih ada tabaqi bandingnya, ada gradasinya. Jadi kalau sudah Quran selesai dari neraka, tapi derajat surga belum selesai. Karena di Quran itu masih ada gradasinya. Apakah gradasi antara ayat dengan ayat, atau gradasi antara lahirnya ayat dengan batinnya ayat, atau gradasi antara batin pertama ayat dengan batin kedua, ketiga, keempat sampai ketujuh, atau gradasi antara batin 7 pertama ke 7 yang kedua. Karena kurang lebih ada riwayat mengatakan Quran memiliki 7 batin, dan dari 7 batin itu juga memiliki 7 batin lagi. Nah itu. Jadi memiliki gradasi. Nah, kembali kepada masalah kita, bahwa apa tadi itu yang pemberian potensi. Nah, pemberian potensi ini bahasa akhlak, bahasa lahir. Nah, ya, jadi potensi itu istilahnya diberikan sama Tuhan. Tapi kapan diberikan? Sejak kadim, bukan hari ini diberikan. Bukan ketika ayah kita, orang tua kita kawin baru diberikan, nanti ada potensi kita mau lahir. Potensi itu sudah diberikan sejak lama. Tidak ada ikhtiar di situ. Tidak ada ikhtiar kalau potensinya. Berarti orang berbuat ini kan semuanya berdasarkan potensinya. Berarti tidak ada salahnya. Tidak boleh Tuhan ngomong. Nah, kan kita bicara potensi terhadap takwiniyahnya. Makanya Anda sering mengatakan bahwa istilahnya kenapa saya anak, umpamanya ada orang mengeluh, kenapa ayah saya preman. Itu tidak ada alasan nanti di akhirat. Begitu juga dengan yang anak kiai. Kenapa anak saya kiai? Kenapa orang tua saya kiai? Coba orang tua saya preman, kan masih ada keringanannya. Saya tidak sholat di masa itu, masih mohon dimaafin sama Tuhan. Toh, belum mendapatkan ustadz, anak preman, toh, kan dari kecil sudah diajarin bunuh orang. Walaupun kalau bunuh tetap ada agama akal. Akal tetap melarang. Hal-hal yang tidak melanggar akal lah. Seperti mabuk, minum bir. Itu kayaknya akal belum bisa mencapai itu. Seperti misalnya zina. Akal yang menolak itu kayaknya kalau gonta-ganti pasangan. Tapi kalau satu aja pasangannya, itu kayaknya akal tidak menolak. Sekalipun tidak pakai zawwajtuka nafsi wa qabiltu. Kayaknya belum menolak. Mungkin itu masih dimaaf tuh, tahu-tahu mati. Belum sholat, yang jelas belum sholat deh. Yang jelas belum puasa. Itu anak orang Dayak misalnya yang di gunung. Belum ada dengar apa-apa. Islam belum dengar segala macam. Dan sholat yang oke lah, jangan ke maksiat deh. Kalau maksiat ada pembahasan akal menolak atau tidak. Yang jelas tidak sholat, jelas tidak puasa. No? Mati, masuk surga. Kalau dia berbuat baik, seukuran akal. Lah anak kiai, batbah. Dia tidak sholat, dikebuki nanti di akhirat. Loh, dia tidak bisa beralasan, ya Tuhan, kamu tidak adil. Kenapa aku tidak dibuat anaknya orang Dayak saja? Itu. Supaya saya tidak punya potensi, tidak punya tuntutan untuk
sholat karena potensi saya lebih banyak dari potensi orang Dayak. Nah, potensi itu tidak ikhtiari, tapi mengembangkan potensi kalau sudah sampai ke manusia baru ikhtiari. Yani in ahsantum li anfusikum, kalau kamu berbuat baik berarti berbuat baik untuk dirimu sendiri. Nolong tetangga sebenarnya nolong dirimu sendiri, menyembah Allah sebenarnya menyempurnakan dirimu sendiri, memaafkan Allah sebenarnya memaafkan dirimu sendiri. Memaafkan tetangga. Mulut ini. Memaafkan tetangga berarti memaafkan diri sendiri, misalnya mencari ridho Allah misalnya, segala macam kayak gitu. In ahsantum li anfusikum. Nah, jadi potensinya itu tidak ikhtiari. Tapi potensi kedua, ketiga itu bisa ikhtiar. Kalau sudah sampai kepada manusia. Misalnya, anak orang Dayak. Nah, potensinya tidak belajar agama. Jauh. Bisa potensinya tapi jauh. Oh, dia harus turun ke kota dulu. Segala macam. Baru di sana tengok-tengok. Syukur kalau tidak dapat gereja. Dapat masjid, tanya. Potensinya jauh. Kiai. Anak kiai. Potensinya sangat dekat. Nah, dia sudah punya tanggung jawab itu langsung anak kiai. Kalau anak Dayak enggak. Nah, dari situ terserah dia. Potensi berikutnya bisa digalang. Anak kiai kalau belajar satu akan dapat dua, belajar dua akan dapat tiga, dan seterusnya. Potensi ikhtiari ada potensi takwini. Yang saya bicarakan ini potensi yang takwini. Kalau sudah potensi ikhtiari, itu memang sudah ada hisabnya. Ada yang non hisab, dalam artian seperti orang Dayak itu dimaafkan oleh Tuhan, tidak sholat, tidak segala macam. Nah, ada yang meliputi pengetahuan akal setempat, selama dia menjangkau itu perbuatan baik dan dilakukan, Allah akan kasih pahala. Biar dia belum tahu kalau ada Allah. Saya gitu. Jadi potensinya itu ada yang takwini, ada yang ikhtiari. Gitu. Jadi kembali lagi ke pertanyaan awal. Jadi kenapa Tuhan misalnya potensi dia dilahirkan di suku Dayak, ini anak kiai. Lagi seperti awal lagi pertanyaan. Kan tidak apa-apa. Kalau potensi takwini tidak ada masalah. Nah, karena ibu kiai sama pak kiainya kawin. Jadi makanya Tuhan akan mengatakan kepada, kalau anak kiai itu mengatakan, kenapa Tuhan aku kok tidak diturunkan di Dayak? Emangnya aku yang nurunin kau di anak kiai? Ya bapak ibu mau salahin, jangan salahin. Kalau mau disalahin. Itu. Makanya kalau dikembalikan ke Tuhan, orang bisa menuntut juga pada akhirnya sama Tuhan. Misalnya, kenapa aku dilahirkan di anak kiai? Ya karena aku ingin mengujimu. Aku tidak mau ya Tuhan, tidak mau diuji-uji. Akhirnya aku kalah ini, sekarang jatuh sekarang. Aku masuk neraka sekarang. Aku tidak mau. Kan sering itu ada bergaya-gaya itu orang yang maksiat. Wah memang saya ini sudah penuh maksiat, katanya gini-gini. Tapi mengapa Tuhan melahirkan saya? Mencipta saya. Saya tidak mau dicipta. Memang gitu. Makanya sering Anda dalam dakwah menjumpai orang seperti itu. Anda bilang, kalau kau tidak mau, gantung diri saja. Anda tidak mau. Ya berarti kau mau. Itu awalan. Anda debat aja, tidak jelasin filsafat. Kalau tidak mau, minum racun saja, selesai. Gitu. Nah, ketika tidak mau, berarti kau mau itu. Kau mau hidup ini. Bukan tidak mau. Tapi kamu tidak mau kapok dari dosamu. Tuh mau cari tumbal, mau cari kambing hitam. Tuhan yang dikambing hitamkan. Aku lahir tak punya ikhtiar. Itu. Yang kedua, yang sekarang ini, jangan ditanya ke Tuhan. Ya manimu dari mana? Benihmu dari mana? Ini dari situ. Itu. Makanya seperti orang cacat, besok begitu. Misalnya buta, ya Tuhan kenapa dilahirkan buta? Kenapa aku dilahirkan buta? Di keadilan ilahi itu juga ada. Ayat tadi. Kenapa aku dilahirkan buta? Jangan tanya aku, siapa yang membutakan matamu? Ibumu waktu itu tidak hati-hati, makan cabai kebanyakan, pedes, matamu buta. Nah, misalnya gitu. Atau di kimia sama Saddam salahin. Di kimia waktu kau masih hamil. Atau ayahmu pas daran kena bom kimia, kawin, benihnya sudah rusak.
Kau lahirnya kau. Karena kau tidak ada masuk neraka. Aku tidak punya mata kok masuk neraka juga. Emangnya kamu kalau tidak punya mata, terus apa yang mau dimakdur? Yang mau dimaafkan apanya? Tidak sholat. Apakah harus punya mata orang bisa sholat? Orang sholat itu apa tergantung mata? Gitu kan? Enggak. Tidak tergantung mata. Tapi auratmu yang kelihatan, waktu kamu di dunia aku maafin. Karena ketika kau pakai baju, kamu lupa tidak pakai seleretan, atau bajunya poncang-pancing sehingga auratmu kelihatan, kamu tidak sadar karena kamu buta, aku maafin yang itu. Perbuatan-perbuatan yang tergantung kepada mata, yang kamu melanggarnya, aku maafin. Tapi yang tidak tergantung kepada mata, ya aku hisab kamu. Itu. Jadi jangan kembalikan ke Tuhan, karena semuanya ikut potensi yang ada. Sebenarnya sudah setengah-setengah. Banyak pembahasan di seperti keadaan ilahi segala macam itu sudah nyampe ke sini. Dan kayaknya yang Anda sampaikan ini juga mungkin sudah bagi mereka jelas sekali, bagi para ulama itu. Tapi mungkin tidak diutarakan secara ramping dalam pelajaran. Sehingga selalu memulai dari bawah lagi.